banyak saudara diberkati waktu Paskah kemarin? Dramanya bagus, amin. Sejauh yang saya ikuti itu drama yang salah satu yang paling bagus yang saya pernah lihat, terus terang itu memberkati sekali buat saya. Wow, bicara banget apa yang, jadi kalau saya boleh ringkaskan ceritanya lagi bahwa cerita itu dimulai dari sebuah film di mana Tuhan Yesus lagi di Taman Getsemani. Ya kan? Di Taman Getsemani dia lagi bergumul karena dia saat itu pun mengambil 100% rupa manusia. Dia mengambil 100% rupa manusia, jadi dia bisa rasa apa yang dia akan rasa. Sakitnya paku masuk ke tulang itu dia rasa, masuk ke daging itu dia rasa. Makanya dia secara manusia karena dia mengambil rupa manusia, dia goyah juga dengan apa yang akan dihadapi. Nah tapi kemudian diceritakan, ditinggalkan Getsemani itu diceritakanlah ada manusia, saudara dan saya yang diciptakan Tuhan begitu rupa, bagus sekali, indah sekali. Tapi terus tergoda dengan berbagai macam dosa. Macam-macam dosanya kalau saudara ingat itu. Ada yang digoda lewat pasangan hidup, ada yang digoda mungkin lewat seks, jatuh dalam seks, ada yang digoda lewat uang, ada yang digoda lewat gaya hidup konsumtif yang luar biasa. Jadi gak peduli apa rencana Tuhan, yang penting saya belanja terus, yang penting gaya hidup saya luar biasa. Sampai akhirnya kalau saudara ingat itu bahwa gini, kita akhirnya terpisah begitu jauh dengan Tuhan yang tadinya begitu dekat dengan saudara dan saya. Kita terpisah begitu jauh. Sampai apa? Waktu kita mau berusaha menembus semua kesalahan kita mau berusaha kembali kepada Tuhan. Gak mungkin. Yang terjadi apa? Dipermainkan begitu rupa, dibanting sana, banting sini. Sampai kita frustasi dan kita capek sendiri dengan hidup ini karena mau kembali kepada Tuhan, gak bisa. Mau merasakan Tuhan lagi, susah sekali. Kalau saudara ingat itu yang main, kalau saudara kemarin lihat ya, mungkin saudara lihat betul, yang main itu sampai betul-betul luka-luka loh saudara. Karena sepanjang latihan dia dibanting-banting, ditarik-tarik, dan kemarin juga tanpa sadar teman-temannya waktu tarik dia tercakar semua. Bekas-bekas cakar. Lalu dia frustasi, dia hampir mau mati bunuh diri, terus apa yang dia buat? Apa yang terjadi? Di situ kembali ke Getsemani. Di situ Tuhan Yesus bilang gini, kalau ini harus aku lakukan, biar aku lakukan itu. Kalau cawan ini tidak bisa lalu daripada aku, biar aku ambil bagian itu. Dan waktu Tuhan mengambil keputusan itulah, keputusan itu yang membuat darah saudara, dosa saudara ditebus oleh darahnya. Amin. Kesalahan saudara dan saya ditebus oleh karyanya di kayu salib. Sehingga waktu Tuhan Yesus menyelesaikan semuanya, Tuhan Yesus yang menjadi penengah di antara saudara dengan semua dakwaan iblis, semua tuduhan iblis. Tuhan Yesus yang menjadi penengah, dia yang menghalangi, dia yang melindungi kita. Sampai akhirnya kemenangan itu dinyatakan dan semua kuasa iblis dihancurkan. Dan saudara dan saya bisa kembali kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya berharap drama ini menjadi personal buat saudara, personal buat saya. Saya berharap drama ini bukan cuma sekedar jadi drama, tapi artinya saudara mengerti betul dan saudara bisa rasakan sekali. Saya berharap ada banyak orang bisa keluar dari rasa frustasi, bagaimana ya mengenal Tuhan, bagaimana ya mengejar Tuhan. Saya kok sudah ke gereja tapi saya nggak bisa mengalami apa-apa. Saya sudah ke gereja tapi saya nggak ngerti apa yang disampaikan. Ada teman kita satu di sini, nanti kapan-kapan kita suruh bersaksi ya. 20 tahun aktif gereja sama-sama saya. Awalnya 20 tahun. Melayani juga. Tapi selama 20 tahun gak bisa rasa apa-apa. Gak rasa Tuhan. Kalau saya cerita bagaimana Tuhan baik, aduh hadirat Tuhan luar biasa, dia gak bisa rasa. Tapi suatu kali Tuhan buka jalan buat dia. Suatu kali Tuhan buka jalan buat dia dan dia bisa rasa itu. Tiba-tiba dia bisa menikmati Tuhan. Saya percaya penebusan Tuhan terjadi secara personal buat dia. Dia dibebaskan, dia ditebus. Amin. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, perjalananmu bagaimana.
Saya berdoa supaya anugerah Allah tercurah buat saudara. Yang mau katakan amin. Sehingga enggak cuma ke gereja, enggak cuma dengar dari kata orang, tapi kasih Allah tuh nyata, betul. Kemarin di mobil ada yang tanya sama saya gini, kalau kita sudah diselamatkan bisa hilang enggak? Kalau kita sudah diselamatkan bisa hilang enggak? Kalau kita sudah terima, saya bilang ini, kalau kamu sudah terima Yesus sungguh-sungguh, kalau kamu sudah terima Yesus sungguh-sungguh, keselamatan itu tidak bisa hilang. Di MK diajar itu nanti. Firman Tuhan mengajar, tidak ada kuasa apapun di bawah bumi, di atas bumi, di atas, di langit sekalipun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Gak ada. Lah kalau terus udah gitu ada orang bisa meninggalkan Tuhan gimana? Berarti dia belum terima Yesus sungguh-sungguh. Kalau orang sudah terima Yesus sungguh-sungguh, dia gak bisa lepas lagi dari Tuhan. Kasih Tuhan menjaga dia, dan kita juga akan tahu gini, kita mungkin ada berbuat salah mungkin. Tapi orang yang sudah terima Yesus sungguh-sungguh, dia akan kembali bertobat sama Tuhan. Dia akan hancur hati, Tuhan kemarin saya salah, maafin saya Tuhan. Saya harap saudara dan saya terima Yesus sungguh-sungguh, amin. Supaya keselamatan, anugerah keselamatan itu tercurah dalam hidup saudara dan saya. Kalau saya memperhatikan apa yang terjadi di Indonesia, makna Paskah itu harusnya semakin jelas buat kita. Saudara tahu? Presiden kita mengusulkan calon Kapolri. Terus lewat banyak gejolak, dia coba membatalkan calon Kapolri yang dia usulkan. Gampang enggak? Gampang? Enggak. Ribut sana, ribut sini. Waduh, sampai ada yang mau usul, pokoknya presidennya mau diganggu dan sebagainya. Kira-kira begitu juga waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan ciptakan saudara dan saya. Waktu terus kita ada berbuat salah, emang gampang buat Tuhan terus gini, ya sudah saya ampuni. Gak segampang itu. Dakwaan demi dakwaan datang, sehingga Tuhan gak bisa semudah itu mengganti dosa saudara dan saya dan bilang nih saya ampuni. Gak semudah itu. Sama seperti presiden saja gak segampang itu ganti usulannya, baru usul. Belum keputusan-keputusan yang lain, baru usul, mau ditarik susah. Itulah kenapa nebus saudara dan saya itu gak semudah itu. Menebus saudara dan saya gak pernah hanya segampang ngomong buat Tuhan. Dia perlu turun ke dunia, dia perlu bayar semuanya. Darahnya perlu tercurah buat saudara. Tubuhnya perlu digantung di atas kayu salib. Supaya apa? Semua dosamu itu, dosa saudara dan saya bisa diampuni. Amin. Amin. Kalau saudara lihat kasus itu, coba renungkan. Gak mudah loh menarik usulan. Gak mudah loh menarik saudara kembali kepada Tuhan. Gak mudah loh untuk membawa saudara kembali bisa masuk dalam keselamatan yang kekal. Harganya mahal, harganya mahal. Setiap kali saya lihat kasus di TV, saya capek lihat Indonesia. Memang hari-hari ini kita perlu berdoa banyak untuk Indonesia, amin. Tapi saya juga lihat gini, Tuhan. Saya tiba-tiba lihat firman Tuhan ada di situ dalam arti, iya ya, narik usulan aja gak gampang. Ada yang tanya begini, kenapa dulu kalau gitu Tuhan pakai bikin pohon kehidupan ya? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang gak boleh dimakan. Coba gak dibikin pohon itu? Kan gak ada masalah, orang gak berbuat dosa. Orang kan terus hidup di Taman Eden, nari-nari, loncat sini, loncat sana, petik buah ini, makan sana, makan sini, tidur sana, tidur sini. Kira-kira begitu. Asik banget, gak ada dosa. Tapi saudara tahu gak begini? Saudara sebagai orang tua mungkin atau apapun juga saudara gini. Saudara kan pernah bilang sama anak saudara, jangan kesana ya nanti kamu jatuh. Setuju? Di jurang mungkin. Jangan ke sana, di sini saja nanti kamu jatuh kalau di sana. Kenapa? Sebab di sana jurang. Iya kan? Jadi Tuhan tuh mau bilang ini, jangan jauh-jauh daripadaku ya anakku. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kenapa? Sebab di luar Tuhan tidak ada kehidupan, Alkitab bilang. Di luar aku tuh gak ada kehidupan. Apakah Tuhan jahat dengan bicara begitu? Tuhan cuma kasih tahu begini loh. Kehidupan tuh hanya ada di dalam Tuhan. Kemarin di doa Sabtu, Andreas menyinggung ini sedikit bahwa surga itu menarik karena ada Tuhan. Surga itu asik karena ada Tuhan. Amin. Kalau Tuhan gak ada di sana, surga juga jadi garing, saudara. Amin. Jadi surga itu di mana sih? Surga itu
selama di mana ada Tuhan ada, di situ ada surga. Amin. Kalau di hatimu ada Tuhan, di situ akan jadi surga. Di keluargamu ada Tuhan, keluargamu akan jadi surga. Amin. Surga itu di mana Tuhan ada. Saya percaya bahkan kalau Tuhan datang ke neraka, neraka jadi surga. Karena surga adalah tempat di mana Tuhan ada. Nah, makanya Tuhan bilang begini, kehidupan hanya ada padaku. Makanya jangan jauh-jauh daripada Tuhan. Cuma manusia cenderung begitu kan, nyoba kita. Nyoba, waktu kita jangan pegang itu panas. Waktu kita pegang, aduh panas, kita marah. Ya kan? Kenapa? Aduh sakit, kita kecewa. Kenapa jadi panas? Kenapa jadi sakit? Padahal sudah dikasih tahu di luar Tuhan tidak ada apa-apa. Amin. Saya mau ajak saudara mengerti bahwa kehidupan hanya ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada apa-apa. Yang ketiga yang saya mau cerita tentang Paskah itu semakin bermakna di Indonesia adalah begini. Kalau saudara perhatikan, waktu Paskah biasanya kita mulai bayar pajak juga. Yang suka bayar pajak katakan amin. Masanya sama loh saudara. Bulannya mirip-mirip loh saudara. Jadi satu sisi tiap tahun saudara akan diingatkan nih, aduh saya harus bayar pajak nih, aduh ada utang pajak yang harus dibayar nih. Kita merasa gini, terbeban, siapa yang senang bayar pajak? Senang, saya sih kalau bisa gak usah ada pajak ya saudara. Tapi negara perlu dikelola dengan baik, jadi perlu ada pajak. Tapi saya cuma mau beritahu gini, kita gak senang bayar pajak, kenapa? Karena gini, ada sampai orang bilang nih, Pak, orang di daerah di Bandung juga, orang setempat gitu, Pak gak bayar pajak, tukang pajak datang sini gue kejar pakai golok katanya. Ya kan? Ini tanah-tanah saya harus bayar pajak gitu. Dia marah-marah sama negara, kenapa dia harus bayar pajak untuk tanahnya. Tanah-tanah saya dari dulu, singkat cerita begini, semua orang gak suka dengan rasa terhutang. Semua orang gak suka kalau harus bayar sesuatu, kalau punya hutang. Setuju? Gak kebetulan juga loh di masa bayar pajak itu hari Paskah datang. Saya harap saudara dan saya bisa mengerti betapa leganya seharusnya waktu semua hutang kita dilunasin. Amin. Waktu seluruh hutang kehidupan, bukan hutang uang tapi hutang kehidupanmu. Engkau berhutang kesalahan begitu banyak. Engkau berhutang dosa begitu banyak. Tapi Tuhan yang tanggung itu semua buat saudara dan saya. Amin. Jadi tiap tahun kalau saudara dan saya bayar pajak, ingat betapa berharganya dibebaskan sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Jadi pajak mengingatkan saudara bahwa gini, karya Yesus itu berharga banget. Baru bayar uang saja sudah kita kesel. Apalagi kehilangan keselamatan. Nah, apa yang terjadi dalam Paskah? Coba kita lihat begini saudara. Apa sih penyakit manusia yang paling utama? Penyakit manusia yang paling utama yang pertama begini. Kita itu manusia punya masalah kalau stres. Katakan stres. Dari stres lebih jauh lagi, dia jadi takut, hidupnya ketakutan. Nah takut dan stres ini yang seringkali menimbulkan banyak masalah dalam hidup orang. Kenapa orang jadi emotional problem? Karena dia ada stres, karena dia ada takut. Kenapa kita nggak bisa happy, kenapa kita nggak bisa menikmati hidup ini? Karena kita ada stres, karena kita ada takut. Penyebabnya macam-macam. Tapi penyebab yang paling utama adalah begini, karena kita sebetulnya gini, merasa dihukum, merasa salah. Saya bertobat tidak karena sakit, dalam arti sakit berat. Saya flu sembuh, di situ saya sadar Tuhan ada itu. Tapi bukan karena saya sakit, saya bertobat. Saya bertobat bukan karena saya punya masalah besar, big problem, financial problem atau apa, enggak. Saya bertobat karena begini, saya merasa saya masih muda sekali waktu itu, baru mau kuliah, tapi dosa rasanya sudah banyak banget. Amin. Dan saya rasa gini, saya have fun, saya menikmati hidup, saya melakukan banyak hal yang saya mau, tapi saya juga merasa seperti langit menekan saya merasa gini, nggak bisa lepas. Kadang saya nggak bisa menikmati sendirian. Kalau sendirian rasanya kosong, gelisah. Kenapa? Karena tanpa sadar ada stres yang mengejar. Ada rasa takut yang mengejar.
Yang kalau digali-gali-gali ternyata begini. Saya yakin saya enggak punya keselamatan. Itu dia. Saya yakin saya enggak punya keselamatan. Makanya saya ternyata rasa enggak enak itu dari mana? Takut mati. Takut mati. Kenapa takut mati? Karena mati buat saya misteri. Mati buat saya sesuatu hal yang ini. Mengerikan. Terus apa yang terjadi ya? Saudara pernah pikir apa? Saya pernah pikir ini, kalau terus saya di dalam peti, tahunya belum betul-betul mati gimana? Ya, tuh saya banyak mikir, wah ini mengerikan sekali. Baru mau kuliah, tapi saya bersyukur saya punya pemikiran-pemikiran seperti itu. Dan saya mulai berpikir, wow, saya berusaha menghibur diri dengan berbagai macam cara hidup kan. Saya coba have fun di sini, saya coba begini, saya ketawa. Hari ini lupa, besok sadar lagi kan gitu saudara. Hari ini mabok, besok sadar lagi dan hadapi. Aduh, saya berusaha hidup senang supaya saya bisa nggak pikir tentang mati. Tapi percayalah bahwa setiap orang pasti mati. Yang setuju katakan amin. Kasih salam kiri kanan, ingatkan satu sama lain, bilang satu kali kita semua pasti mati. Itu sudah pasti, bukan nakut-nakutin, memang betul. Setuju nggak? Nah, kenapa pakai takut mati? Ternyata karena itulah awal dari semua stres dari manusia. Manusia takut. Karena dia tahu dia harus dihukum. Sebetulnya, kita tahu kita tidak punya pengharapan, makanya kita takut. Kita tahu kita tidak punya pertolongan, makanya kita takut. Makanya kita khawatir. Tapi bersyukurlah kalau Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kalau dia sudah kasih tangan buat saudara dan saya mau terima tangannya. Maka saya berdoa, takut itu sudah tidak ada lagi dalam saudara. Amin. Amin. Sejak saya terima Yesus tahun 91 sampai hari ini. Saya percaya setiap saat Tuhan panggil saya tahu saya pasti selamat. Bukan karena saya sudah sempurna, tapi karena Tuhan sudah ampuni saya. Yang setuju kata amin. Saya harap berlaku juga buat saudara. Saya berlaku juga buat saudara. Coba saya mau ajak kita lihat 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Paulus suatu kali bilang ini, sebentar. Nah, Paulus bilang ini, dia nggak pusing dengan apa yang pendapat orang, dia nggak pusing tentang apa yang orang ngomong. Ada banyak orang, begitu banyak stres, begitu banyak takut, termasuk stres kalau diomongin orang. Halo, kita stres kalau diomongin orang. Kita takut gini, apa ya pendapat orang sama saya? Makanya kita berusaha gini, penampilan harus genjreng, ya kan? Jadi kalau jalan bunyi jreng, 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 ya kan? Kalau ini pokoknya harus prima terus. Kenapa? Kita takut orang pandang kita buruk. Kita takut orang pandang kita negatif. Kita pengen orang pandang kita positif terus. Paulus bilang ini, bagiku sedikit sekali artinya. Maksudnya nggak ada artinya kalau aku dihakimi oleh kamu. Paulus bilang ini loh, kamu mau bilang apa tentang aku nggak pusing. Kamu mau punya pendapat apa tentang saya nggak pusing. Malah saya pun nggak mau menilai diri saya sendiri, kata Paulus. Kenapa? Ayat 4 bilang begini. Sebab aku memang aku tidak sadar akan sesuatu. Gak semuanya kita tahu dalam hidup ini. Tetapi bukan karena itu aku dibenarkan. Bukan karena apakah hidup kita sudah sempurna atau belum sempurna kita dibenarkan. Tetapi dia, Tuhan yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Amin. Yang menghakimi kita Tuhan. Setuju katakan amin. Siapa yang menentukan saudara selamat apa enggak? Bukan pendeta. Siapa yang menentukan saudara selamat apa enggak? Bukan teman gereja. Siapa yang menentukan saudara selamat apa enggak? Bukan orang lain. Siapa yang menentukan saudara sudah berkenan sama Tuhan atau belum? Bukan manusia. Juga bukan iblis. Tapi siapa? Yang menghakimi kita Tuhan. Amin. Siapa hakim saudara? Siapa hakim saudara? Nah, kalau hakim kita Tuhan, maka yang perlu kita tanya gini, apa pendapat Tuhan tentang kita dong? Apa pendapat hakim kita tentang kita? Amin. Kalau saudara mau masuk pengadilan dan saudara sudah tahu gini, hakim saudara sudah bilang begini, hakim pengadilan,
kamu mah nggak salah, udah pasti nggak salah. Tenang nggak masuk pengadilan? Orang deg-degan, kalau saya pernah lihat orang di pengadilan deg-degan sekali ya. Oh kenapa? Dia nggak tahu hakimnya akan putuskan apa. Tapi kalau dia sudah tahu hakimnya akan putuskan bahwa kamu benar, kamu nggak salah, tenang nggak? Nah sekarang pertanyaannya, apa yang hakim kita bilang tentang kita? Kemarin Ruby Ong di Kebaktian 2 ada singgung sedikit yang saya mau sampaikan karena menurut saya bagus sekali. Waktu Tuhan Yesus disalib, kemarin selama Paskah itu kalau saudara nonton beberapa channel TV maka saudara akan ketemu banyak cerita Paskah diangkat dari sana. Dari sisi sejarah, dari sisi ini, dari sisi semua. Saya nonton dan sekali lagi saya lihat versi film Yesus yang lain di mana Yesus dibawa, jatuh, harus bawa pikul salib. Saya cuma mau beritahu, pakai cawat selalu. Ini yang selalu saya mau bilang sama saudara. Pada saat itu Tuhan Yesus sudah tidak pakai apa-apa, percaya. Waktu disalib itu cara mati yang paling dipermalukan. Itu paling dipermalukan, makanya saya selalu bilang ini, kenapa salib dibeginikan? Karena dia sudah tidak pakai apa-apa, dipermalukan di depan umum. Ruben Ong kemarin ada singgung sedikit dari seorang hamba Tuhan, Max Lucado kalau nggak salah. Max Lucado bilang ini, pada saat itu malaikat sudah marah sekali. Kalau sudah baca Alkitab, tentara mau tangkap Tuhan Yesus cuma berdiri, ini aku, jatuh. Ya toh? Jadi gini, orang enggak bisa tangkap Tuhan Yesus. Terus kenapa orang bisa? Karena Tuhan Yesus yang menyerahkan diri. Karena apa? Dia memilih untuk memikul dosa saudara dan saya. Waktu dia berdiri, saudara enggak usah Tuhan Yesus. Saya kenal beberapa hamba Tuhan yang punya karunia begitu. Dia jalan orang jatuh. Salah satunya ada di sini, saya enggak tahu, lagi pergi dia. Enggak suka khotbah. Tapi kalau dia jalan, saya pernah lihat dia jalan orang jatuh. Saudara. Sampai kalau dia jalan kita jaga-jaga, ini ada orang jatuh enggak? Tapi kalau Tuhan Yesus berdiri, tentara jatuh. Enggak bisa tangkap. Lalu udah gitu waktu udah Yesus menyerahkan diri, dikebukin lagi kurang tahu. Aduh enggak tahu diri banget kan. Ada yang diputus kupingnya sama pak. Tentara kan. Tuhan Yesus sambungin lagi loh. Terus apa? Sekarang tangkap aku. Wow. Dia tolong orang dulu, dia tolong tentaranya terus dia bilang, sekarang tangkap saya enggak apa-apa. Setelah dibawa ke tempatnya mungkin orang-orang yang mengalami ini sudah berubah tentaranya. Maksudnya orang lain lagi di situ digebukin, dipukul, ditutup pakai karung dipukul. Kalau Tuhan ini siapa yang pukul kamu? Jebret. Saya pernah lihat orang digebukin, itu kasihan banget saudara. Digebuk, berdarah sini, ini dikarungin. Itu malaikat marahnya kayak apa? Malaikat sudah bilang ini, kita gerak yuk, habis semua. Kita gerak yuk, habis semua. Malaikat geram lihat itu. Sudah pikir waktu Tuhan Yesus disalib, wow. Dia ditelanjangi, maafkan saya. Dia pilih cara mati yang paling dipermalukan supaya semua malu saudara dan saya dipikul sama dia. Yang dipikul bukan cuma dosa kita, malu kita pun dipikul. Saya punya beberapa kejadian memalukan dalam hidup ini. Siapa yang punya juga? Yang kalau bisa, aduh saya mau ingat-ingat begitu kan? Hei, malumu pun dipikul sama Tuhan loh. Malumu pun dipikul sama Tuhan. Makanya dia pilih kejadian yang paling memalukan. Supaya kalau suatu hari engkau bilang ini, Tuhan hidupku ini malu rasanya. Tuhan bilang ini, aku sudah pernah rasa juga. Dan aku lakukan itu untuk kamu. Untuk menebus semua rasa malumu. Tapi saudara tahu gak, yang saya mau ajak berpikir perasaan malaikat di surga. Mereka sudah siap itu, aduh kalau saudara punya imajinasi komik yang kayak apapun saudara boleh pakai. Senjata pun malaikat sudah siap, mungkin tongkat Thor misalnya gitu. Apalagi, wah semua dia suruh, wah gemas lihat. Tuhan Yesus dipermalukan begitu rupa. Mereka cuma tunggu satu suara begini. Kalau disalib dan Tuhan Yesus merasa gini, keterlaluan nih semua orang dan dibilang ini, cukup. Habis. Cukup satu kata saja yang ditunggu semua malaikat. Tahu-tahu yang keluar dari kata Tuhan Yesus apa? Bapa, ampuni mereka. Sebab mereka nggak tahu apa yang mereka kerjakan. Itu saudara ngedrop di surga suara.
Emosi semua. Gemes, aduh kok bisa masih ampuni sih? Kok bisa masih ampuni sih? Logikanya di mana? Kira-kira begitu. Gak masuk, kok bisa masih ampuni? Dosa saudara dan saya mempermalukan Tuhan Yesus. Amin. Perlakuan kita seringkali walaupun sudah di gereja masih membuat banyak hal menjadi salah. Tapi tetap buat saudara dan saya doa syafaat yang sama tetap keluar. Bapa ampuni mereka. Sebab mereka enggak tahu apa yang mereka kerjakan. Amin. Itu hakim saudara. Hakim saudara bilang begini. Bapa ampuni mereka. Enggak usah Kristen. Saudara sepupu kita pun percaya mereka nanti yang menghakimi. Itu Nabi Isa. Amin. Isa yang menghakimi. Dan hakim agung ini. Hakim dari segala hakim ini. Dia punya syafaat yang tidak pernah habis. Itu yang menyelamatkan saudara dan saya dari kebinasaan. Apa itu? Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa yang bersyukur untuk doa ini? Amin. Setelah itu apa yang Theo bilang waktu itu? Setelah semuanya dia bilang terakhirnya, sudah selesai. Kenapa? Dia sudah minta, dia sudah berdoa buat ampuni kita. Yang terakhir apa? Semua sudah diselesaikan. Makanya di drama itu orang ini dibebaskan. Saudara dan saya dibebaskan bisa kembali sama Tuhan. Saudara tahu, saya tadi minta cangkir, minta maaf saya bukan iklan. Gelas kalau isi kopi kira-kira dia kotor kan? Alkitab bilang coba kita lihat satu firman. 2 Korintus 5 ayat 21. Apa yang dia lakukan sampai semuanya sudah selesai? Apa yang dia lakukan 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Yesus yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak berbuat dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak berdosa, putih bersih. Kita yang penuh dengan kopi. Kelihatan gak? Oke, kelihatan lumayan. Harusnya kopi hitam ya, ini kopi susu, maafkan saya. Tapi tetap dosa. Dia yang putih bersih dijadikan dosa. Dijadikan kotor. Supaya kita yang kotor jadi bersih. Amin. Itu yang Yesus lakukan waktu dia turun ke dunia. Waktu dia mati di kayu salib. Perlu diulang? Saya ulang. Dia yang suci, dia yang tidak berdosa, dia nggak perlu melakukan itu buat saudara dan saya. Tidak perlu. Tapi karena dia lihat kita nggak bisa membersihkan diri kita sendiri. Kita penuh dengan kekotoran, kita penuh dengan kesalahan. Dia yang sempurna, dia memilih karena mengasihi kita. Dia turun ke dunia. Dia tidak berdosa, dijadikan dosa. Dia tidak kotor, dijadikan kotor. Supaya kamu yang kotor dijadikan bersih. Amin. Pak, kok masih ada putihnya? Saya cuma mau beritahu, kebesaran Tuhan mengatasi semua dosa kita. Amin. Kebesaran Tuhan mengatasi semuanya. Dia serap semuanya, dia pilih ampuni supaya kamu jadi bersih. Kamu disucikan lagi. Dan saya mau beritahu, itulah yang hakim kita lakukan buat kita. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan buat saudara dan saya di atas kayu salib. Dia menjadi dosa supaya apa? Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ayatnya lagi, 2 Korintus 5 ayat 21 tadi. Supaya, baca sama-sama 2, 3. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Tuhan, saudara siapa? Saudara sudah dibenarkan atau belum? Halo? Halo, apakah engkau sudah jadi gelas yang sudah dibenarkan? Izinkan saya bilang ini, saya tidak bisa wakili saudara. Kalau saudara saya bilang, saudara saya sudah dibenarkan oleh Allah, amin. Saudara amin, itu buat saya. Karena saya bilang saya sudah dibenarkan. Tapi saya mau nanya, saudara sudah dibenarkan oleh Allah belum? Kalau saudara sudah dibenarkan oleh Allah, kalau saudara ditanya ini, saudara orang benar apa orang berdosa? Orang benar di dalam Tuhan, amin. Karena Tuhan kita sudah dibenarkan, bukan perbuatan baik kita sendiri.
Karena Tuhan kita sudah dibersihkan. Dia menjadi dosa buat kita, dia menjadi kotor supaya kita dibersihkan. Dia hisap semua kotornya, dia tebus semuanya, dia bayar semuanya. Supaya saudara dan saya jadi benar. Amin. Kasih salam kiri kanan bilang ini, saya orang benar dalam Tuhan. Amin. Ada yang malu-malu. Saya cuma mau bilang gini sama misalnya Theo. Theo ada di jurang yang dalam sekali kan. Saya di surga nih. Saya lihat Theo berusaha naik berat sekali. Karena mungkin memang berat dia bobotnya ini ya. Terus saya bilang, Theo coba sini Theo. Terus saya bilang ini, saya kasih tangan sama dia. Kapan dia bisa ini? Kalau dia ambil tangan saya, amin. Saya rasa saya tidak coba itu tapi nangkap apa saya? Nah pertanyaan saya gini, apakah waktu Tuhan kasih tangan sama saudara, kamu sambut tangannya enggak? Saya cuma bisa tiap minggu mengingatkan saudara, tapi keputusan hidup saudara ada di dalam hidup saudara. Amin. Saya cuma berteriak-teriak di sini. Dan percayalah saya enggak dapat apa-apa. Ya kan ada yang tanya, uang gereja kemana? Pasti enggak ada sepeser pun ke saya. Boleh tanya bendahara, bendahara boleh berdiri sebentar. Salah satu bendahara kita. Wih tepuk tangan saudara. Tanya sama dia. Semua dana kita kelola buat pelayanan. Saya enggak ambil, karena saya percaya Tuhan berkati usaha saya, itu saja. Ya, saya enggak sekaya saudara tapi saya cukup. Ya kan, pelayanan kita lakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya saya enggak cari untuk lebih. No. Cukup berkat Tuhan buat saya. Kalau Tuhan mau kasih lebih bersyukur, terima kasih Tuhan, saya mau. Amin. Tapi apa yang sudah Tuhan buat sudah luar biasa. Saya di sini cuma mau bilang ini, saya merasakan diampuni. Saya pengen saudara tahu diampuni itu kayak apa. Saya tahu Tuhan tebus saya pengen saudara mengalami juga bagaimana Tuhan tebus saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Ini bukan soal uang, gereja ini bukan soal uang. Gereja ini soal Tuhan. Yang setuju katakan amin. It's about Jesus. Yesus yang sudah kasih segalanya buat kita. Masa saya cari untung dari saudara? No. Yesus sudah lakukan semuanya buat kita. Dia tanggalkan semuanya. Dia yang bersih, pilih jadi kotor supaya kita jadi bersih. Saya cuma mau bilang ini, nikmati itu di dalam Tuhan. Amin. Itu yang di kayu salib Tuhan kerjakan. Jadi saya cuma mau bilang, tadi saya lihat potongan Yogi bilang ini kan. Banyak orang tidak bisa mengalami mujizat Tuhan, kenapa? Karena dia masih merasa, dia masih dikutuk dalam Tuhan. Dia masih dihakimi dalam Tuhan, dia masih menanggung murka Tuhan. Saudara saya mau beritahu, kalau engkau sudah terima Yesus, gelas ini waktu kotor saya murka sekali, jijik sekali. Aduh kopi saya habis di sini lama-lama. Saya kesel, ini gelas bersih-bersih kok ada isinya hitam lagi, saya kesel sekali. Saya marah, ini gelas menjijikkan. Tapi ada sebuah pribadi yang bersih, dia pilih jadi kotor supaya gelas yang kotor jadi bersih. Sehingga apa? Di depan Tuhan kita bersih, di depan Tuhan kita sempurna. Saya waktu lihat, wow gelasnya bersih. Pernah rasa itu? Kita sebel lihat gelas yang kotor, mungkin istri saya yang bersihin. Dan waktu dia kasih saya dengan, kayak wah kalau gini baru seneng deh saya gelasnya bersih lagi. Betul gak? Baru saya mau pakai deh, betul gak saudara? Di depan Tuhan tidak ada, kalau engkau sudah dibersihkan oleh Yesus, engkau terima Yesus. Di hadapan Tuhan engkau tidak dimurkai lagi. Kita enggak di dalam murka Allah lagi. Kita sudah diampuni, yang setuju kata amin. Saya tiap kali menyembah Tuhan, kalau saudara lihat, di kita enggak pernah suruh orang berdiri toh. Jarang. Kita gini, mau nyembahlah. Bebaslah. Engkau mau duduklah. Mau berdirilah. Nikmati Tuhan. Karena menyembah itu personal. Menyembah itu bukan karena disuruh-suruh. Berdiri duduk. Itu robot. Amin saudara. Upacara mungkin. Menyembah itu bukan upacara. Menyembah itu personal bersama Tuhan. Nah saya cuma mau beritahu gini. Setiap kali saya menyembah, saya menikmati Tuhan. Kenapa? Sebab saya tahu di matanya saya sudah tidak dimurkai lagi. Karena Yesus sudah membersihkan saya. Saya pribadinya masih banyak kelemahan Pak. Bu, percayalah, yang percaya katakan amin. Terima kasih. Saya masih banyak kelemahan, tapi gini, Yesus sudah memilih membersihkan saya. Sehingga saya tahu di hadapan Tuhan tidak ada murka lagi kepada saya. Kalau Tuhan lihat saya tahu dia lihat dengan sayang.
Saya tahu dia lihat dengan cinta. Saya tahu dia lihat saya dengan bangga. Dan saya mau beritahu, hal itu juga berlaku buat Bapak Ibu semua, buat saudara semua. Asal engkau betul-betul mau terima Yesus, serius terima Yesus. Yang mau kata amin. Bukan cari untung terima Yesus karena cari untung. Wah boleh deh kalau gitu gue gini aja kan. Gue nanti hidup sembarangan tapi kan gue diampuni. Itu bukan terima Yesus namanya. Amin. Terima Yesus tuh gini loh. Sadar semua salah kita mau tinggal dari Tuhan. Aku gak bisa tinggalkan kesalahanku, aku gak bisa lepaskan dosaku. Tapi aku mau terima karya salibmu supaya aku yang kotor dibersihkan. Kalau engkau mau terima Yesus sungguh-sungguh, maka saya mau beritahu keselamatan yang didapat dari terima Yesus sungguh-sungguh tidak akan hilang. Tuhan sanggup menjaga umat miliknya. Yang setuju kata amin. Yang kedua Lukas 10 ayat 18-20, apa yang terjadi waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib? Tadi yang pertama, kita dibenarkan, katakan kita dibenarkan. Yang kedua, iblis dikalahkan. Yuk Lukas 10 ayat 18-20. Lalu kata Yesus pada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Yang setuju katakan amin. Iblis sudah jatuh. Amin, iblis sudah kalah. Karena karya salib Yesus, iblis sudah kalah. Jangan besar-besarkan dia lagi. Tidak usah besar-besarkan dia. Dia suka tipu kita ya, dia suka takut-takutin kita ya. Suruh ada yang gini kan, ada yang suka bisa lihat setan katanya. Dan kalau lihat setan dia takut. Saya cuma mau beritahu, baca Alkitab baik-baik. Saya tanya gini, Alkitab, setannya kayak apa? Ngeri Pak. Itu sudah ditipu. Sudah ditipu itu. Baca Alkitab. Iblis itu cantik atau cakep saudara. Baca. Semaraknya bagus sekali. Loh kenapa dia serem? Nipu supaya kamu takut. Lah kalau dia muncul di depan kamunya imut-imut kan mana ada yang takut saudara. Amin. Setiap kali dia muncul gini, imut-imut banget. Gondoklah dia. Gak ada yang, dia pengen orang sembah dia. Caranya gimana? Dia gak bisa dapat penyembahan, dia bikin orang takut supaya orang sembah dia. Iblis sudah kalah. Ayat berikutnya. Terus apa? Ayat 19. Sesungguhnya, ini hakim kita bilang nih, aku telah memberikan kuasa kepada kamu, katakan kepada saya. Lagi kepada saya. Untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan musuh, ini bicara iblis semua. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Yang setuju kata amin. Jadi iblis tidak bisa ganggu kamu. Iblis bisa takut-takutin kamu. Iblis bisa takut-takutin saudara dan saya. Tapi iblis tidak bisa ganggu selama kita tahu bahwa kuasa sudah diberikan. Lewat kayu salib, Tuhan bukan cuma membersihkan kita. Tapi Tuhan memberikan kuasa, katakan kuasa. Lagi katakan kuasa. Jadi saya mau beritahu sekali lagi apa yang saya pernah ngomong juga bahwa gini. Harusnya bukan kita yang takut sama setan kalau ketemu. Setan yang takut sama kita kalau ketemu. Begitu kita lewat setan semua gini harusnya. Aduh dia lewat lagi. Udah jangan deket-deket. Kuasanya luar biasa karena nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kasih tahu sebelahmu bilang nih. Ada kuasa Tuhan dalam saya. Jangan main-main loh. Ada kuasa Tuhan dalam saya. Amin. Oh iya. Saya pernah cerita sama saudara toh. Saya sempat punya perusahaan yang melatih banyak orang dari kampung. Dan biasanya mereka selalu punya apa? Jimat. Punya jimat, punya macam-macam. Dan kalau lagi dilatih biasanya suka kumat. Kalau kangen sama hati kosong, kangen, kumat. Wah kesurupan. Suatu kali panggil dukun gak bisa keluar. Staff saya bilang, Pak itu udah gak bisa keluar Pak. Sudah dukun bertindak tidak keluar juga. Saya dengan capek ini, oke deh saya ya. Nah ke atas lagi dikelilingin orang pakai tasbih, pakai semua. Pakai anduk dibelit di sini kan. Saya lihat kuasa Tuhan dalam kita tuh luar biasa apa. Saya nggak even ngomong saudara. Saya cuma pegang kakinya, saya baru pegang kaki sudah pergi. Saya cuma belum ngomong gimana sih. Kata
Tapi saya cuma mau beritahu, itulah kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semua sudah pakai muncratin air inilah, sembur pakai air ini, dibakar pakai apa, enggak keluar-keluar. Anak Tuhan datang, bak. Baru mau ngomong, pegang kaki itu kan mau ngomong, maksudnya saudara dengar saya ya gitu kan. Saya pegang kaki gini, pegang betis. Baru mau ngomong sudah keluar. Dari tadi saya pakai naik-naik segala jadinya. Tapi saya cuma mau beritahu, kuasa itu ada pada saudara dan saya. Dari kayu salib itu ada pada kita. Amin. Jadi jangan besar-besarin iblisnya. Nggak usah. Tuhan kita jauh lebih besar. Dan kuasanya ada dalam hati saudara, ada dalam hidup saudara dan saya karena karya salibnya. Yang setuju katakan amin. Coba Matius 28. Ayat 18 sampai 20. Dua ayat terakhir ya. Nanti habis ini ada satu ayat lagi kita selesai. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Lihat, sudah selesai kenapa? Semua kuasa sudah direbut kembali di surga dan di bumi. Ayat 19. Karena itu, katakan karena itu. Pergilah, katakan pergilah. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Nih, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Siapa yang pengen disertai Tuhan? Seluruh langkah kita disertai Tuhan. Amin. Coba ayatnya. Mau disertai Tuhan? Ayat 19. Ayo pergi bersama Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Pergi nggak usah ini nggak bicara ke pedalaman. Minta Tuhan mulai tuntun kita, arahkan kita. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Pergilah bersama Tuhan, lakukan kehendaknya. Maka saya percaya begini, kuasanya menyertai kita. Penyertaannya tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Tapi waktu kita terima Yesus, tapi kita cuma mau untungnya saja. Itu bukan terima Yesus loh menurut saya, ingat baik. Ya kan? Tapi kalau waktu kita mau ambil bagian dalam kehendak Tuhan, maka penyertaannya tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Teman saya kalau saya suruh maju ke sini, saudara akan lihat dia tidak meyakinkan. Potongannya nggak meyakinkan. Agak melebar ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Tapi kurang ke atas. Ya kan? Tapi suatu kali, suatu tempat, waktu kita lagi pelayanan, ada dukun yang pengen ngetes kita. Ada dukun pengen ngetes kita. Dia bikin racun. Dia undang kita. Semua orang sudah bilang ini, jangan ke sana. Jangan Pak, itu ngeri dukunnya. Jangan. Udah pasti itu diracun, nanti lihat dia ngadu ilmu, jangan. Tapi kita cuma pikir gini, pergi apa anda ya? Kita cuma bilang ini, kalau terus kita enggak, satu daerah enggak mungkin kenal Yesus. Pergilah ke situ. Waktu minum, enggak jadi apa-apa. Enggak ada apa-apa. Minum kayak teh biasa. Hari ini dukunnya jadi pendeta. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa dukunnya jadi pendeta? Dia cuma gini, wah kalah ilmu kalau gini gua. Kalah ilmu. Biasa kalau perdukunan gini, kalau udah kalah ilmu ya sudah gue yang berguru berarti. Lah guru kita siapa? Ya cuma Tuhan Yesus lah. Bukan kita hebat kan? Tuhan Yesus kan? Ya dia berguru sama Tuhan Yesus lah. Jadi anak Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan menyertai? Saya cuma mau beritahu, kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan sertai. Berarti tidak akan mati ya Pak? Loh kan semua orang mati kalau nggak Tuhan jemput. Amin saudara? Amin. Jadi saya juga selalu ngomong sama anak saya. Saya sama istri saya selalu ngomong sama anak saya. Kita bertiga, kita bilang ini, kita semua melayani Tuhan. Kalau sampai terjadi sesuatu di dalam pelayanan, itu bukan Tuhan tetap baik. Itu kehormatan. Saya bilang gitu. Kalau papi ngalamin sesuatu dalam pelayanan, saya ingat. Itu berarti Tuhan baik sekali. Kehormatan buat papi bisa melayani Tuhan sampai mengalami sesuatu. Kalau Caca juga melayani Tuhan dan dalam pelayanan Tuhan mengalami sesuatu, saya mau beritahu itu Tuhan kasih kehormatan. Karena tidak semua orang bisa mengalami sesuatu gara-gara melayani. Amin. 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 Jadi Tuhan tidak pernah janji jalan mulus, bukan. Jalan Tuhan sertai. Loh kalau sampai saya bisa mati syahid itu anugerah, itu penyertaan Tuhan. Amin.
Kalau kita baca firman dengan lengkap, maka gini, wow Tuhan luar biasa. Ayat terakhir, Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, diam di mana? Diam di mana? Dalam siapa? Dalam saya, itu dia. Jangan dalam kamu semua, saya semua dong saudara. Dalam saya, katakan saya. Maka Dia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Buat orang percaya, roh Allah ada di mana? Roh Allah ada di mana? Dalam kita. Dan saya mau beritahu, kalau roh Allah sudah dalam kita, tidak ada kematian buat orang percaya. Mati di bumi cuma merem di sini, kita melek dalam kehidupan kekal selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Oh, kita akan ketemu Tuhan, kita akan berhadapan dengan Dia, mata dengan mata, muka dengan muka. Dan saya mau beritahu itu anugerah yang luar biasa. Saya harap saudara dan saya tidak ada yang kehilangan ini. Amin. Ayo alami yuk, ayo alami yuk. Ayo alami. Apa yang terjadi lewat kayu salib? Yang pertama saya ulang. Kita dibenarkan oleh Allah. Katakan saya dibenarkan oleh Allah. Yang kedua, iblis sudah dikalahkan. Katakan iblis sudah dikalahkan. Amin. Iblis sudah dikalahkan dan kuasa Tuhan ada dalam kita. Ada dalam saudara. Amin. Amin. Yang ketiga, Dia janji menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Karena kita orang-orang yang sudah diselamatkan, kita bukan akan berpangku tangan atau cuma manasin bangku gereja. Tapi kita akan ambil bagian dalam pekerjaan Allah. Yang setuju kata amin. Yang terakhir, rohnya diam dalam kita. Saya mau berdoa supaya saudara dan saya mengalami ini sungguh-sungguh dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa ya.